Surgawi, Kaisar Ke Anda berkolusi dengan sisa-sisa ras manusia. Itu adalah tabu besar di dunia. Jika Yang Mulia telah membuat pesanan hari ini, saya mendorong Anda untuk memenggal kepala Jiang Buyong lebih awal. Mungkin istana Kaisar Ke masih bisa mengendalikan tebing. Pada saat ini, itu adalah suku Moon Jackal yang berdiri di depan pasukan istana Kaisar Ke. Meskipun itu bukan suku dewa, tetapi kekuatannya juga luar biasa. Suku tersebut dapat memobilisasi puluhan juta pasukan. Namun, melihat sesepuh agung dari suku Moon Jackal, yang berdiri di langit dan memimpin penguasa klan untuk memblokir jalan pasukan, Dewi Pembunuh Surgawi tampak serius, dan berkata dengan dingin, komandan ini mengambil perintah Kaisar. Memimpin pasukan ke garnisun istana Yan Huang. Blokir istana Kaisar kita marches, bunuh tanpa ampun. Setelah kata-kata itu selesai, Dewa kiri dan kanan mengangkat busur raksasa yang dibuat oleh Dewa Giok. Qin Yichan dapat melihat bahwa antek kiri dan kanan para dewa dan dewa langit sebanding dengan keberadaan para tetua klan Kaisar Ke. Tapi keduanya membawa busur besar ini, dan itu sedikit melelahkan. Tanda seru. Tapi ketika jatuh ke tangan Panglima Dewa, tali busur itu seperti bulan purnama. Kekuatan suci yang agung dan menakutkan itu terkondensasi menjadi panah emas platinum, dan ujung panah itu langsung mengunci sesepuh besar serigala bulan. Pada saat itu, aura yang ditampilkan oleh Komandan Surgawi Pembunuh Dewa sudah cukup untuk membuat langit dan bumi bergetar. Tetua agung dari suku Moon Jackal gemetar. Dia baru ingat bahwa orang gila ini, tetapi memegang puluhan juta pahlawan di tangannya. Jika istana Kaisar, yang memiliki kekuatan paling besar, itu pasti para dewa dan yang tampan. Di mata Dewa Suai Tianyi, selalu ada perintah dari istana Kaisar Ke, bukan perintah dari Kaisar. Tetua suku Moon Jackal bergidik, dan pada akhirnya, God Commander of Heaven Killing mengangkat busur besar dan dengan panah ke langit. Sebenarnya di tempat jutaan tentara suku Moon Jackal memeluk kepala mereka. Melindas. Komandan Dewa Pembunuh Surgawi melemparkan busur besarnya dan melambaikan lengan bajunya, dan kapal perang Pembunuh Surgawi menembus langit. Namun, rintangan di sepanjang jalan hanyalah permulaan. Komandan Dewa Pembunuh Surgawi tahu betul bahwa ketika dia kembali ke istana Yan Huang dan kota Feng Shui, Yang Mulia menerima tidak kurang dari manfaat puluhan juta tentara. Tetapi itu juga menyentuh kepentingan para dewa dan setan. Untuk dapat menindas umat manusia sepenuhnya di masa depan, para pelayan yang dapat digunakan sesuka hati, para dewa dan iblis dari semua pihak akan melawan istana Kaisar Ke. Kecepatan kapal perang sangat cepat, dan menghadapi perlawanan yang cukup besar di sepanjang jalan. Dan Qin Yichan tampaknya menyadari bahwa orang-orang ini telah menerima perintah Kaisar Surga. Jangan meminta untuk menghentikan puluhan ribu pasukan di istana kekaisaran, tetapi juga tunda kecepatan mereka sebanyak mungkin. Sekarang mereka bersaing dengan pasukan surgawi untuk kecepatan. Jika mereka tiba di istana Yan Huang lebih dulu, mereka dapat membuka posisi mereka dan menggunakan istana Yan Huang sebagai posisi bertahan. Tentu, itu akan lebih mudah daripada menyerang. Demikian pula, jika tentara pengadilan surgawi memasuki istana Yan Huang dan meletakkan pisau daging di leher umat manusia, bahkan jika istana Kaisar Ke memiliki Qin Yichan sebagai tanggapan internal, kota Feng Shui harus digulung keluar dari surga Kaisar. Hal yang paling merepotkan tentang para dewa dan dewi surga adalah bahwa ras biasa di jalan ini tidak ada di matanya. Lagi pula, di belakangnya ada pasukan puluhan ribu dan istana Kaisar yang lebih dalam. Bahkan jika Anda ingin memancing di perairan yang bermasalah, ras biasa harus mempertimbangkan apakah mereka memiliki kekuatan untuk setia kepada Kaisar Surga. Namun, antara istana Yan Huang dan istana Kaisar Ke, ada ras Wei Yang. Ini adalah ras yang benar-benar setia kepada Kaisar Surga. Itu pasti akan menghentikan mereka semua. Pencuri. Tanda seru. Tanda seru. Di atas langit, tiba-tiba terjadi ledakan, dan cahaya bintang tiba-tiba berubah tajam. Galaksi-galaksi itu tidak dapat diprediksi, membentuk rantai dan memblokir puluhan ribu pasukan di istana Kaisar Ke. Tidak hanya itu, bintang-bintang terang dan gelap terjalin, kekuatan ilahi melonjak, dan tekanan langsung membuat kapal perang bergetar. Ini adalah kekuatan besar dari bintang-bintang yang menarik langit dan bumi. Tulisan tangan seperti itu sepertinya menunjukkan bahwa mereka telah memasuki wilayah klan Wei Yang. Dewa Pembunuh Surgawi Suai memiliki wajah dingin, dan dia tidak bisa pergi kemana-mana. Ini adalah pertempuran berdarah yang akan mereka hadapi. Pencuri jahat Keishan membunuh, dan masih tidak meninggalkan pedangnya dan menyerah. Berkolusi dengan ras manusia, istana Kaisar Ke Anda ingin menghapus nama Kaisar Surga? Tanda seru. Suara-suara dewa tidak ada habisnya, dan sepertinya meledak dari bintang-bintang dewa surga membunuh kepalanya dan mata dewa berkedip. Wei Yao, apakah kamu keluar? Tanda seru. Istana Kaisar memberontak. Apa orang tua itu masih berpikir untuk mundur? Semua bintang berangsur-angsur berubah menjadi wajah seorang lelaki tua. Begitu luar biasa. Jika surga yang terampil membunuh dewa tidak duduk, Qin Yichan takut dia akan dihancurkan di tempat. Bintang-bintang diubah menjadi dunia. Sekarang, bunuh orang-orang liar ini,
Yang Mulia mungkin bisa melupakan kesalahannya. Jiang tidak panik lagi. Ini klan Wei Yang. Baik kekuatan tempur maupun kesetiaan kepada Kaisar Surga tidak dapat dibandingkan dengan ras yang pernah saya temui sebelumnya. Selain itu, ini adalah salah satu gerbang perbatasan suku Wei Yang. Meskipun kecepatan berbaris mereka dapat dianggap mengejutkan Kaisar, suku Wei Yang memanggil jutaan tentara elit dan pahlawan sama sekali. Jiang Buyong memiliki beberapa keraguan. Demi ras manusia mereka yang sepele, dapatkah Kaisar Ke menghasilkan uang sebanyak itu? Namun, Komandan Dewa Tianmu mengeluarkan busur besar lagi. Kali ini, cahaya panah lebih menyilaukan dan menakutkan dari sebelumnya. Menjadi anak-anak, sangat setia. Begitu kata-kata ini keluar, wajah bintang-bintang yang memadat tiba-tiba berubah. Ini mengutuk selir Tian Fei. Ini tidak sopan. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Namun, ketika panah lewat, cahaya pelangi yang mengerikan langsung membuat Qin Yichen merasa bahwa bagian atas kepalanya ditutupi oleh 1000 cahaya, mengguncang langit bintang yang tak terhitung jumlahnya. Membunuh. Tanda seru. Tanda seru. Komandan Dewa Pembunuh Surgawi menembakkan 3 anak panah berturut-turut, kekuatannya melonjak hingga ekstrim. Setelah 3 panah, dia mengeluarkan tombak. Meskipun itu bukan senjata kekaisaran, itu pasti tidak dikalahkan atau dipukuli oleh Komandan Dewa Pembunuh Surgawi. Untuk Kaisar Bihai yang hancur dan rusak, klan Wei yang memblokir pawai istana Kaisar saya. Perintah militer itu seperti gunung, bunuh. 3 panah ilahi membuat bintang yang tak terhitung jumlahnya bergetar, dan serangan puluhan ribu pasukan klan Kaisar Ke benar-benar menghancurkan rantai bintang-bintang. Namun, wajah bintang-bintang dengan cepat berubah menjadi kengerian yang mengejutkan. Sosok bumi. Penatua Wei Yang, Wei Yao. Ketian membunuh. Kamu mencari kematian. Tanda seru. Tanda seru. Dalam sekejap, di antara bintang-bintang, pembangkit tenaga listrik klan Wei Yang luar biasa terbanting, dan hanya dengan satu nafas, langit dipenuhi oleh kekuatan magis yang tak terhitung jumlahnya, dan langit meledak. Ini adalah pertama kalinya Qin Yichen melihat pertarungan puluhan juta orang kuat. Dan bahkan jika itu adalah senjata sihir biasa, meskipun dia bisa membunuhnya, tapi senjata ajaib itu setidaknya adalah alam para dewa. Ribuan dewa dan iblis bertarung bersama. Seberapa spektakuler ini, dan betapa mendebarkannya. Tianxing, Anda optimis tentang Wenxing? Ini adalah perintah dari Komandan Dewa Tiansui kepada Qin Yichen. Seolah-olah putri kaisar dan menantu Liang, dia harus mengurusnya. Namun, melihat retakan yang terus pecah, dan bahkan menghancurkan debutnya, seolah-olah langit dan bumi ditinju keluar dari langit, Qin Yichen tampak serius. Klan Wei Yang, cukup untuk menyeret kita sampai mati. Kekuatan Dewa Komandan Tianmu benar-benar menakutkan, dan dia mendominasi. Bahkan Qin Yichen harus mengakui bahwa dia bersedia mengikuti komandan seperti itu. Namun, suku Wei Yang tidak kacau. Tidak masalah siapa yang menang dan kalah dalam pertempuran ini. Jutaan suku Wei Yang ini cukup terlambat bagi pasukan surgawi untuk memasuki istana Yan Huang terlebih dahulu.